Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Miss namanya Miss Titis Wahyuni. Sebelumnya untuk pertemuan pertama sudah Miss kasih video introduction atau perkenalan ya. Dan untuk hari ini apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kedua, ini Mistis akan menjelaskan tentang pariwisata berkelanjutan, karena untuk mapel pariwisata berkelanjutan ini yang mengampu adalah Mistis sendiri. Nah, untuk yang pertama yang ingin Mistis jelaskan adalah pariwisata. Karena kalian sudah bergabung di jurusan pariwisata atau WBE, kalian tahu enggak apa itu arti dari pariwisata? Jadi pariwisata ini adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk tujuannya rekreasi atau bersenang-senang, itu namanya pariwisata. Karena tadi judulnya adalah pariwisata berkelanjutan. Nah, berkelanjutan sendiri ini artinya masih bisa dinikmati untuk generasi selanjutnya. Jadi lingkungannya yang masih tetap aman, masih tetap bagus, masih tetap asri. Jadi pariwisata berkelanjutan ini artinya tempat wisata yang masih tetap eksistensinya masih bagus, lingkungannya masih sehat, tidak rusak, ekosistemnya masih bagus, itu namanya pariwisata berkelanjutan. Artinya buminya tidak rusak gitu, itu namanya pariwisata berkelanjutan. Nah, ini ya, jadi apa itu pariwisata berkelanjutan? Yang pertama, pembangunan pariwisata yang tidak menimbulkan efek yang negatif bagi ekosistem setempat, bagi lingkungan setempat, itu namanya pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial. Maksudnya apa? Jadi untuk pariwisata berkelanjutan nanti, jika misalnya ya saya kasih contoh desa wisata yang mungkin kalian sudah tahu, mungkin di Cafe Sawah Pujon. Jadi di sana itu memanfaatkan untuk masyarakat lokalnya yang menjadi mungkin guide-nya, jadi waitersnya di kafenya, jadi kokinya di cafe itu. Jadi memanfaatkan atau menyerap tenaga kerja masyarakat lokal agar tidak menimbulkan konflik sosial seperti itu. Jadi manfaatkan. Yang ketiga, masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda. Jadi bisa masyarakat lokal itu, masyarakat sekitar destinasi wisata bisa beradaptasi jika memang ada wisatawan mancanegara yang datang atau ada wisatawan asing yang datang ke destinasi wisata itu. Artinya bagaimana? Misalnya di Pulau Bali. Jadi masyarakat di sana sedikit demi sedikit bisa berbahasa Inggris, mampu menghargai perbedaan budaya. Jadi itu yang namanya mampu beradaptasi, begitu dengan wisatawan mancanegara atau wisatawan asing. Lalu yang keempat, ini keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, makanya kenapa tadi mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata. Jadi memanfaatkan tenaga kerja itu dari masyarakat lokal di sekitar destinasi. Nah, itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri. Jadi gitu, itu namanya pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan meniadakan efek negatif, maksudnya mengecilkan dampak negatif, tapi untuk dampak positifnya lebih digali lagi, itu namanya pariwisata berkelanjutan. Nah, pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan, yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya mendukung secara ekologis tadi ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan sekitar. Misalnya saja kalau pariwisata berkelanjutan itu kamar mandinya terbuat dari bambu gitu, jadi tidak bangunan yang tetap beton, itu tidak. Jadi kalau terbuat dari bambu kan dia tidak merusak lingkungan. Lalu untuk tisu dikurangi, jadi lebih menggunakan handuk atau towel gitu. Jadi mengecilkan risiko dampak negatifnya dari segi lingkungan.
Lalu jangka panjang layak secara ekonomi. Nah, maksudnya layak secara ekonomi tadi itu tadi membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dulu, baru membuka lapangan pekerjaan jika masyarakat sudah tidak ada lagi, masyarakat sekitar sudah dimanfaatkan, silakan untuk masyarakat yang lebih luas. Lalu adil secara etika dan sosial. Jadi tadi bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau wisatawan asing seperti itu. Nah, prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan ini masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Jadi masyarakat itu berpartisipasi juga. Lalu keikutsertaan para pelaku dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam kepentingan serta akan menerima dampak dari kegiatan. Karena biasanya dampak dari kegiatan itu yang menerima dampaknya adalah masyarakat sekitar, makanya keikutsertaan para masyarakat sekitar itu juga turut dipertimbangkan juga agar masyarakat tahu dampaknya seperti apa, nanti mengantisipasinya seperti apa begitu. Lalu kepemilikan lokal. Nah, kepemilikan lokal itu artinya bagaimana tadi? Jadi lapangan pekerjaan, fasilitas penunjang itu dari dan untuk masyarakat lokal itu sendiri. Dan selanjutnya penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, artinya apa? Tidak membuang-buang. Misalnya untuk keran biasanya otomatis mati sendiri, itu kan bisa. Jadi lebih sumber dayanya itu dipelihara seperti itu. Lalu mewadahi tujuan-tujuan masalah masyarakat, misalnya membuat kerajinan tangan untuk oleh-oleh para wisatawan, itu namanya mewadahi tujuan-tujuan masyarakat seperti itu. Misalnya ada di daerah masyarakat, di situ ada kesenian, tari-tarian, itu bisa diperdayakan juga. Terus yang selanjutnya daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alam, sosial, dan budaya. Lalu selanjutnya ada monitor dan evaluasi. Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman dan evaluasi dampak kegiatan wisata. Jadi selain pedoman juga dampaknya itu harus dievaluasi agar dampaknya seminimal mungkin. Lalu yang terakhir ini ada pelatihan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali masyarakat sekitarnya itu, karena untuk pendidikan masyarakat sekitar apalagi pedesaan itu kan mungkin pendidikannya kurang begitu ya, jadi perlulah diadakan pelatihan-pelatihan untuk membekali masyarakat itu agar terciptanya pariwisata yang layak nantinya seperti itu. Dan itu saja materi dari Mistis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.